Lagi menimbang-nimbang. Masih menimbang-nimbang berarti. Apakah ada kemungkinan untuk mengusungkan Anies Baswedan juga Bu di Jakarta? Mungkin saja. Mungkin saja. Apakah berapa persen kemungkinan nih Bu? Apakah di atas 50%? Bisa di atas banget. Apakah sudah ada komunikasi dengan Pak Anies Baswedan? Komunikasi informal pastinya sudah. Kan waktunya masih panjang sampai akhir bulan Agustus nanti. Jadi masih banyak waktu kita untuk melihat perkembangan yang ada dan dinamika politik yang masih berkembang. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menjelaskan alasan partainya belum resmi mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan. Jazilul bilang PKB telah mengusung Anies melalui DPW PKB Jakarta. PKB belum resmi mendeklarasikan Anies karena ingin koalisi pendukung Anies makin besar dan menunggu siapa yang nanti jadi lawan Anies. Kata Jazilul, kalau berdasarkan survei Anies nggak ada lawan. Kalau ada lawan, lawan untuk kalah. Akui tak ada ganjalan ideologi dengan Anies. Wasekjen PDIP, titik 2, merah putihnya tak diragukan. Siapa maksudnya? Ya Anies Baswedan. Jadi tidak ada persoalan ideologi. Kalau tempo hari berbeda kubu, itu bukan karena ideologi, tapi karena strategi dan koalisi yang terbentuk. Kurang lebih begitu ya. Ini ada cerita, nanti ada videonya juga ya dari Wasekjen PDIP Utut Adianto. DPD PDIP Jakarta telah menyetor surat rekomendasi bakal calon gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada 2024 ke pengurus pusat. Di antara nama Andika Perkasa, ada pula nama Anies Baswedan. Pertanyaannya adalah, mengapa Anies menarik perhatian PDIP? Wakil Sekjen PDIP Utut Adianto mengatakan, Anies memiliki popularitas, elektabilitas, maka pengurus pusat partai akan mempertimbangkannya. Keputusan Anies jadi diusung PDIP atau tidak menjadi keputusan yang akan diambil oleh DPP PDIP. Kita coba sampaikan dulu, bacakan dulu ya. Utut Adianto mengatakan partainya masih menggodok nama-nama calon gubernur yang akan diusung di Pilkada termasuk Anies Baswedan. Dia mengatakan ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan sebelum menentukan pilihan. Di antaranya adalah elektabilitas hingga ideologi. Setiap pilkada itu kan tujuannya menang. Nanti ditimbang-timbang, Pak Anies itu seperti apa? Popularitasnya pasti itu pasti tertinggi, udah jelas. Elektabilitasnya apa? Jelas, tertinggi juga. Apakah merepotkan ideologi kami? Tidak, intinya itu. Dan disinggung mengenai ideologi, dia memberi sinyal bahwa tak ada ganjalan antara PDIP dan Anies Baswedan. Wakil Ketua Komisi 1 DPR itu menilai nasionalisme Anies tak perlu diragukan lagi. Kalau menurut saya, beliau pernah jadi gubernur, sudah jadi capres. Beliau punya, kalau bahasa saya, beliau orang sudahlah, merah putihnya nggak diragukan lagi. Ini testimoni dari PDIP, ya Wasekjen. Meski begitu, dia belum bisa memastikan, karena yang memutuskan adalah Ibu Megawati. Jadi Ibu Mega sekarang sedang menimbang-nimbang. Tapi tentu ini fakta yang ada di berbagai partai politik, penentunya adalah ketua partai politik. Kecuali di PKS adalah Majelis Suro ya, yang berjumlah 99 orang. Nah, kita tahu nama Anies sudah diusung oleh DPW PKS Jakarta. Anies sempat mendapatkan respon positif dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan melihat Anies sebagai sosok yang menarik untuk diusung. Kalau orang seperti saya, setiap pilkada itu kan tujuannya untuk menang. Nah nanti ditimbang-timbang pandangan itu seperti apa, popularitas pasti, elektabilitasnya seperti apa. Tidak merepotkan ideologi kami, tidak. Tapi berarti Pak Anies tidak merepotkan ideologinya PDIP? Kalau menurut saya, beliau sudah pernah jadi gubernur, sudah jadi capres, pasti beliau punya patenan sendiri. Ya, kalau bahasanya Pak Luhut paten, kalau bahasa saya beliau udah orang yang sangat sudahlah, merah putihnya nggak diragukan. Oke. Masih kalau jadi wagubnya atau gimana? Iya Pak. Kita belum sampai titik itu kan. Kalau di problem utama kami nanti seperti Jawa Tengah, kami bisa ngusung sendiri, nanti siapa? Mas Utut, akan ada SK rekomendasi mungkin nggak sih untuk Pak Anies sendiri? Kalau rekomendasi ya tentu di lahirnya ibu, ini kelihatannya kan
pertanyaan selalu jawabnya gitu, tetapi memang faktanya itu kalau kita mau campur pilkada itu kan desainnya menang. Profil kandidatnya A, B, C, Petruk, Bagong, Gareng. Kalau kita maju sendiri kira-kira gimana? Kalau kita gabung kira-kira gimana? Oke ya. Bahwa nama Anies Baswedan itu bukan sekedar menjadi wacana di PDIP, tapi sudah diusulkan ke DPP, bahkan sudah lama. Nah ini yang saya kira kabar terbaru ya, orang belum tahu, dikira baru kemarin-kemarin, ternyata sudah lama. PDIP Jakarta rekomendasi ke DPP nama Anies sebagai calon gubernur. Cuman belum tunggal ya, masih diproses. Kalau PKB tadi kan mengumumkan calon tunggal untuk gubernur Jakarta adalah Anies Baswedan. Nah, begitu ya. Tapi ingat kalkulasinya Bang, sekalipun di Tuan Kamil di Jakarta ini nggak ada jaminan menang ya. Anies kuat apapun judulnya per hari ini. Jadi Anies ini nggak ada lawan? Per hari ini nggak ada lawan. Artinya apa? Kalau memang Golkar punya kalkulasi rasional Anies gampang dikalahkan, mestinya happy juga dong kadernya ditaruh di Jakarta. Ini kan selangkah dengan istana. Iya. Jakarta itu kan dianggap RI3 selama ini. RI3 Jakarta. Mestinya happy. Ketika disebut oleh Gerindra dan PAN dan Projo bahwa RK akan dimajukan di Jakarta, happy mestinya. Langsung konsolidasi, langsung umumkan bahwa calon mereka itu adalah Ridwan Kamil. Tapi kenapa Golkar terlihat mengayun kanan kiri, nunggu istihoroh politik juri baru diumumkan? Ini menunjukkan bahwa hitung-hitungannya nggak masuk ini Pak. Kira-kira begitu. DPP PDIP DKI DPD ya memasukkan nama Anies dalam surat rekomendasi pencalonan gubernur di Pilkada yang dikirim ke DPP. Sekretaris DPP DPD Pantas Nainggolan mengatakan nama Anies menjadi salah satu yang tercantum dari beberapa nama yang ada dalam surat itu. Sudah disampaikan semua nama-nama yang terjaring, termasuk Anies. Sudah lama. Nah ini nih yang kata kuncinya, sudah lama. Sebelum Rakernas puncaknya disampaikan secara massal waktu Rakernas yang kemarin. Jadi sudah beberapa pekan lalu. Artinya proses nama Anies hari ini sedang berada di ujung penentuan PDIP. Saya kira tidak lama lagi PDIP akan mengumumkan nama Anies. Saya punya keyakinan itu. Maka PDIP punya misi besar untuk menenggelamkan politik dinasti Joko Widodo. Gitu ya. Tentu namanya pemilihan fokusnya adalah pada kemenangan. Uut menegaskan bahwa tujuan utama PDIP dalam setiap pilkada adalah kemenangan. Ini menunjukkan bahwa PDIP akan sangat memperhitungkan elektabilitas dan popularitas yang diusung. Popularitas Anies ya tertinggi. Iya kan? Elektabilitas Anies ya paling tinggi. Makanya lembaga-lembaga survei ini belum berani, barangkali belum diorder ya, belum pasti nih Kaisang naik. Jadi nanti dulu deh katanya. Nah, popularitas dan elektabilitas ini yang pasti akan dipertimbangkan oleh PDIP. Kemudian persoalan ideologi, barusan sudah dinyatakan bahwa ideologi Anies dengan PDIP itu sejalan, tidak ada ganjalan. Ini pernyataan ini signifikan ya, mengingatkan bahwa seringkali perbedaan ideologis ini menjadi penghambat dalam soal dukungan politik. Tapi Uut menegaskan bahwa nasionalisme Anies tak perlu diragukan. Ini menunjukkan bahwa PDIP melihat Anies sebagai sosok yang mampu mengakomodasi nilai-nilai nasionalis yang dijunjung tinggi PDIP. Ya, Uut menyebut tadi bahwa keputusan akhir tentu ada di Megawati. Seperti yang kita tahu juga di banyak-banyak partai ya, pimpinan partai yang memutuskan. Maka ini akan menggarisbawahi bahwa struktur hierarki PDIP ini tentu akan menunggu bagaimana Ibu Megawati memberikan dukungan pada akhirnya kepada Anies Rashid Baswedan. Mantap Anies apapun partainya. Ya karena yang dilihat sosok hari ini bukan partai. Dan kita akan menunggu nanti konsensus internal strategi yang ditetapkan oleh Megawati dan pimpinan partai lainnya. Kemudian yang perlu disimak juga bagaimana respon Maharani tempo hari yang menyatakan respon positif kepada Anies dengan menyebut sebagai sosok yang menarik untuk diusung di pilkada. Ini menambah bobot kemungkinan PDIP dalam mengusung Anies. Mengingat jelas pengaruh Puan dalam partai sangat besar. Jadi para pengamat boleh mengatakan ada 3 poros, 2 poros.
Ini kan masih sangat dinamis, Jakarta agak sedikit unik. Karena ini tidak mudah dan tidak bisa ditafsirkan oleh para pengamat-pengamat itu. Yang hanya tahu adalah para dewa-dewa yang ada di Republik ini. Nah, di end, kapan akan terjadi keputusannya, siapa dan siapanya, itu nanti pada waktunya nanti teman-teman akan tahu. Selama fleksibilitas dinamisnya politik di Jakarta itu ditentukan oleh para dewa-dewa yang ada di Republik ini. Gue nggak bisa menyimpulkan, tapi para dewa-dewa itu yang akan mengambil keputusan. Dewa siapa bang? Dewa-dewa lah, ya, lu orang lah tahu lah. Pokoknya gue sebutin dewa-dewa ini akan berfungsi untuk menentukan siapa yang akan dimajukan di Pilkada Jakarta.